Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi gimana nih untuk portofolio kalian di saham Indonesia atau bahkan di saham US? Apakah lagi merah atau lagi hijau dan sebagainya? Terutama buat kalian yang sedang investasi di saham-saham Indonesia ya, baik itu saham-saham Konglo, Blue Chip dan lain sebagainya. Gimana? Masih happy kah menjelang Lebaran? Berhubung ini video diambil sebelum Lebaran ya, mungkin nanti tayangnya ya mungkin after Lebaran ya. Gue di sini mau cerita teman-teman, pada saat IHSG saat ini tuh lagi terpuruk-puruknya ya, soalnya tadi ya ada penyerangan entah itu dari konflik global kayak Amerika versus Iran, terus penyerangan Israel dan sebagainya, dan yang mengakibatkan tadi ya ada Selat Hormuz tuh jadi ketutup, jadinya si pasokan oil dunia itu jadi agak terhambat sekitar, ya kan, kalau nggak salah tuh yang di Selat Hormuz itu sekitar pasokan globalnya tuh sekitar 20%-nya, jadi ya lumayan terdampak lah. Yang mana mengakibatkan si harga minyak tuh naik lumayan drastis ya. Kalau di sebelum perang tuh kalau nggak salah masih 64 dolar gitu. Sedangkan sekarang tuh udah sekitar 100 dolar lebih ya. Yang mana itu pasti sangat berdampak gitu ya. Apalagi buat bangsa Indonesia yang mana kan kalau misalnya harga minyak dunia naik, otomatis untuk subsidi kita nih, untuk rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat Indonesia tercinta itu kan otomatis harus menyesuaikan berdasarkan si APBN-nya ya, kalau misalnya naik. Misalnya untuk subsidi minyak itu udah dialokasikan 100 triliun misalnya pada saat harga minyaknya itu sekitar 64 dolar per rubel kalau misalnya ya kayak gitu. Nah, pada saat ada kenaikan tadi nih, misalnya naik jadi 108 dolar, itu kan kurang lebih ada kenaikan sekitar 30% ya. Otomatis kan untuk subsidinya tuh harus subsidi atau APBN kita tuh harus ada spare lagi lah ya. Berarti kita harus naikin sekitar ya 30%-nya. Jadi mungkin ya hitungan kasarnya ya, ini mah hitungan bodoh-bodohnya aja gitu ya. Bacanya jadi naik kurang lebih sekitar 30 T mungkin atau dan sebagainya gitu ya. Yang mana mau nggak mau itu kan bisa dibilang ya beban yang perlu kita pikul bersama-sama ya teman-teman. Entah itu nanti subsidinya juga bakal jadi harganya dinaikin juga kah, atau misalnya subsidi BBM-nya harganya tetap tetap sama nih saat ini berapa gitu, kalau nggak salah harga Pertamax itu berapa, harga Pertalite itu berapa ya, kalau misalnya ya 9.000 itu berapa gitu ya, gue lupa lagi gitu. Jadi mungkin kalian yang lebih tahu ya berapa itu. Jadi kalau misalnya ada saat perang kayak gini gitu ya kan, otomatis harga harga minyak dunia tuh pasti naik, dan itu mungkin mengakibatkan ya tadi entah itu nanti subsidinya harganya perlu disesuaikan lagi atau bahkan tetap tetap disamain, cuman ya tadi ditanggung sama si APBN kita lah. Kurang lebih kayak gitulah ya untuk pemikiran ekonomi standarnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan juga di sini gue mau disclaimer dulu ya. Di sini gue bukan seorang financial expert, gue cuman share aja pengalaman gue dalam berinvestasi di saham US maupun di saham Indo, dan gue sebagai investor retail sangat-sangat sangat-sangat tertarik ya terhadap hal tersebut ya, terutama untuk posisi saat ini ya, yang mana IHSG itu bisa dibilang lagi diserang bertubi-tubi lah, entah itu dari MSCI tadi ya, terus ada rating Moody dan sebagainya. Kalau nggak salah tuh ada berapa rating itu yang mencoba untuk ngedowngrade si Indonesia ini ya, yang mana itu kan efek sampingnya nanti bisa ngaruh nih ke skema investor global terhadap Indonesia ya, entah itu nanti dia mengurangi porsi investasi Indonesia. Dan mana kan kalau dicek gitu berdasarkan data itu kurang ini, gue agak ini ya agak lupa, kalau nggak salah tuh investor asing Indonesia tuh sekitar 30%-an kalau nggak salah ya, yang mana kalau misalnya cabut lah misalnya sekitar 50%, jadi mungkin jadi berkurang 15% gitu ya. Itu kan lumayan berdampak juga sebenarnya ke IHSG ya, soalnya kan kalau misalnya asing cabut itu ya dia langsung cabut aja gitu, semuanya cabut gitu kan, nggak mikir ini, oh kita iniin dulu deh, harganya naikin dulu dikit deh, langsung kita cabut gitu, nggak akan mikirin kayak gitu ya. Kalau misalnya si asingnya tuh pengen keluar, ya udah keluar aja gitu, nggak akan mikirin kita sebagai retail. Soalnya kan emang porsi secara global untuk asingnya itu di Indonesia tuh ya kecil teman-teman ya, kurang lebih sekitar 1% atau berapa persen gitu, yang mana nggak terlalu berdampak sebenarnya. Kalau misalnya ARA pun gitu ya naik misalnya 100%, ya mereka cuma dapat sekitar 2%-an atau berapa gitu ya naiknya ya, itu nggak terlalu berdampak lah kalau dilihat dari sisi globalnya ya.
Jadi mereka nggak terlalu musingin lah intinya mau nyabut dari Indonesia dan sebagainya gitu. Yang lebih pusing itu sebenarnya ya itu rakyat Indonesianya teman-teman. Yang mana kalau misalnya tadi asingnya tuh keluar semua lah intinya ya otomatis kan itu ada ini ya, ada penjualan masif dari sisi kita bicara mungkin dari sisi currency-nya ya atau misalnya rupiahnya gitu. Otomatis kan nanti rupiah itu bakal ditukerin lah intinya. Ini mah secara gambaran umumnya aja ya teman-teman. Ditukerin ke USD dan sebagainya otomatis kan bakal ada pelemahan rupiah entah itu mungkin sampai 22.000 dan sebagainya gitu. Yang mana ya kalau misalnya aset kalian itu hanya ada di Indonesia gitu misalnya dan nggak ada disverifikasi aset yang gue lakukan seperti halnya gue investasi di saham-saham US dan sebagainya ya mungkin itu bakal berdampak banget ya teman-teman. Misalnya naik nih dari 17.000 sampai 22.000 tuh naik berapa persen ya 30% ya kurang lebih ya. Itu lumayan berdampak banget lah intinya ya. Dimana itu bisa ada goncangan dikit nih di Indonesia entah itu mungkin banyak perusahaan yang kolaps lah kalau misalnya utangnya masih berbasis USD atau bahkan ada juga mungkin orang-orang yang diuntungkan terkait hal tersebut ya misalnya yang utangnya dari rupiah gitu ya dia bakal lebih untung tuh soalnya dia bayarnya ya udah gitu misal uangnya tuh dia sebelumnya ada di USD nih asetnya gitu kan otomatis kan ada kenaikan 30% tuh jadi ya bayar utangnya lebih murah lah ini kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya utangnya berbasis USD ya itu baru lumayan repot teman-teman bayarnya ya. Sedangkan perusahaan tersebut kan nyari duit di Indonesia otomatis kan dapat duitnya tuh rupiah ya. Jadi ya perlu dikonversi ke USD 30% tadi ada kenaikan 30% ya. Lumayan lah itu agak terbebani ya dari sisi perusahaan dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa mengakibatkan entah itu perusahaannya bangkrut kah atau misalnya ada layoff lagi dan sebagainya. Sedangkan posisi saat ini kan Indonesia itu sedang banyak-banyaknya layoff ya teman-teman terutama teman-teman gue gitu yang posisinya lagi kerja juga di entah itu di perusahaan unicorn dan lain sebagainya atau bahkan di perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Soalnya gue cek itu di perusahaan luar banyak banget juga yang melakukan layoff dari serangan atau dari masifnya AI ini ya yang mana si owner tuh udah bisa pakai AI loh teman-teman. Dia udah bisa bikin produknya sendiri pakai AI asalkan dia jago ngepromnya dan sebagainya ya udah dia daripada gue nge-hire orang lain yang kadang pemahamannya beda sama gue pengennya A malah hasilnya malah A minus gitu kan ya udah mending gue aja gitu yang sendiri yang bikin aplikasi atau bikin produk gitu pakai AI teman-teman. Yang mana itu juga yang lagi gue terapin ya. Gue juga lagi bikin sebuah software atau SaaS ya yang mana itu murni pengen gue bikin pakai AI. Untuk posisi saat ini sih masih ya berjalan berapa persen lah masih 50% ya harapannya mungkin di akhir bulan udah bisa kita launching ya kurang lebih seperti itu. Oke balik lagi nih ke atau ke diskusi utama kita. Sebenarnya di sini gue mau ngebahas nih ada salah satu saham yang sebenarnya tuh ini saham Indonesia. Gue tuh berharap saham ini turun teman-teman di saat orang lain tuh pengen sahamnya tuh pada naik tapi gue pengen tuh si saham ini turun dulu teman-teman agar gue bisa beli lebih banyak. Kalian pasti udah tahu ya saham ini tuh gue langsung rekam aja ya di sini. Oke, yaitu saham BCA teman-teman. Di sini ada saham BCA ya. Nah, gue sangat berharap banget di saham BCA ini tuh kalau bisa turun sampai ke 5.000 lah kalau bisa kalau dikasih diskon gitu. Dan mungkin pada saat gue udah turun nih si sahamnya ke 5.000, gue bakal coba all in ya ke saham ini. Cuman gue harus ngecek dulu nih ya apakah tadi skenario yang gue bikin itu bakal kejadian atau enggak nih. Kayak tadi misalnya si MSCI-nya bakal ngedowngrade kita ya ke negara bawah tuh atau enggak gitu. Kalau misalnya ngedowngrade ya otomatis itu nanti rupiah kan pasti naik tuh jadi 22.000 atau dan sebagainya. Nah mungkin kalau misalnya rupiah naik terus banknya itu tadi turun ya harga bank BCA-nya turun sampai ke 5.000 atau bahkan 4.000, mungkin gue bakal spin off saham gue yang ada di US teman-teman. Dimana kan kalau di US itu ada sekitar $8.000 ya kalau saat ini ya. Itu bakal gue spin off yang otomatis gue bakal ada selisih keuntungan dari sisi currency-nya yang mana gue dapat lebih banyak nih kalau misalnya gue jual atau gue alihin dari USD ke tadi ya ke rupiah gitu. Dan mungkin gue bakal nyairin juga beberapa dana dingin gue yang ada di kurs asing ya teman-teman. Mana gue bakal nyerok nih saham BCA mungkin kalau misalnya harganya sampai ke 4.000 atau bahkan ke 5.000 ya. 5.000 atau 4.000 lah lebih seperti itu.
Kalau misalnya gue berhasil nyerok dan kenapa gue sangat confidence buat nyerok si BCA ini, ya kalau gue sebenarnya gampang, teman-teman gue tinggal ngecek aja ke history sebelumnya ya. Soalnya kalau di pasar saham itu bisa dibilang history atau ya tadi ya itu tuh selalu berulang teman-teman. Misalnya ya namanya saham ya pasti ada naik ada turunnya ya. Nah pada saat gue cek analisa kalau misalnya saham saham itu ya biasanya kalau after turun ya pasti naik ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin gue confidence juga ke saham BCA dikarenakan saham BCA ini dari sisi growth-nya itu dia selalu naik ya, dari sisi pendapatan dan sebagainya gitu ya. Sedangkan yang anomali di sini kan sebenarnya dari sisi currency-nya ya teman-teman, yang mana mungkin orang luar itu atau investor asing itu berpikiran ngapain gue investasi di saham Indonesia tapi currency-nya terus turun terus gitu ya. Kalau gue balikin lagi ke USD kan gue juga yang rugi gitu. Ya udah mereka kemungkinan mikirnya gitu ya, dan juga ya udah gue jual-jualin aja lah di saham-saham Indonesia dan sebagainya. Mungkin gue percaya juga sama pemerintah Indonesia itu mungkin ada lagi memikirkan hal inilah teman-teman ya, yang mana mereka juga lagi mikir nih gimana caranya biar rupiah nggak terlalu ambles ya. Dan gue percayalah mungkin di tahun berikutnya Indonesia bakal lebih baik ya. Cuman gue di sini agak menyayangkan atau agak aneh ya, Indonesia tuh diserang bertubi-tubi kayak gini pada saat MBG ada teman-teman. Gue jadi skeptis terhadap MBG nih ya, dikarenakan aneh aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Berita Indonesia tuh nggak ada yang bagus loh kalau dilihat dari 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, yang mana bisa kalian lihat ada entah itu ada korupsi A, B, C, D dan sebagainya. Kalau misalnya dulu kita beranggapan untuk korupsi 1 triliun itu udah gede banget ya. Coba kalian mikir di tahun-tahun ini, korupsi 1 triliun itu mungkin kelihatannya kecil banget ya dibandingin sama korupsi-korupsi yang lainnya yang sampai ratusan triliun dan sebagainya. Nah itu mungkin awal dari kehancuran Indonesia ya. Ya semoga aja mungkin ada sebuah atau ada superhero yang bisa membalikan hal tersebut. Jadi ya korupsi-korupsi itu diberantas lah kalau bisa ya. Jadi ya balik lagi gitu kan ke sisi kita gitu. Jadi manfaatnya itu balik lagi ke rakyat juga gitu kalau misalnya korupsi itu dihapuskan. Cuman gue agak skeptis kalau untuk korupsi ini agak susah dihapusin teman-teman. Soalnya kalau kalian lihat habits dari masyarakatnya sendiri itu dari kelas bawah sampai rakyat yang paling bawah sampai ke menengah atas juga itu semuanya juga korupsi teman-teman. Ya mungkin kalian lihat aja lah korupsi paling kecil itu, lu lihat di jalan aja sekarang, lu keluar ke jalan gitu ada pungli nggak? Pasti banyak pungli. Kayak itu lu pungli parkir, pungli buat apa? Pak Ogah yang muterin jalan dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya termasuk pungli ya teman-teman. Yang mana itu udah dilakukan sama rakyat kecil. Sedangkan kalau misalnya rakyat kecilnya seperti itu, apalagi rakyat yang golongan atasnya gitu ya teman-teman, yang punglinya mungkin lebih besar ya, entah itu pungli buat pembukaan lahan X, B, dan C dan lain sebagainya gitu, yang mengakibatkan ya tadi balik lagi ke rakyat juga yang menderitanya gitu. Gue sangat berharap Indonesia bisa lebih baik ke depannya gitu, yang mengakibatkan gue atau rakyat yang lainnya gitu bisa lebih sejahtera lah. Soalnya kalau gue cek sekarang itu yang paling berdampak itu malah ke golongan menengah teman-teman. Ya mungkin kayak gue gini ya. Kalau dibilang miskin, nggak miskin banget, soalnya masih bisa makan dan sebagainya. Kalau kaya juga nggak kaya banget gitu ya, soalnya gue belum punya McLaren dan sebagainya gitu. Jadi sedangkan gue perlu bayar pajak. Kalau dicek di kemarin juga pajaknya lumayan juga tuh. Aduh, bisa beli ini kayaknya tuh pajaknya ya kalau dilihat. Nah, sedangkan kalau untuk golongan yang lainnya kan, kalau golongan atas mah udah dia susah miskinnya teman-teman. Misal udah punya 100 miliar, ya lu masukin aja ke tadi ya saham BCA kah atau saham BRI, Bank Mandiri, lu udah dapat dividen 10% misalnya, atau bahkan ke obligasi atau bahkan ke saham-saham US yang dividennya mungkin dapat 4% dan sebagainya. Udah lu udah bisa hidup enak gitu. Uang ngalir terus, dapat capital gain dan sebagainya. Jadi udah nggak perlu dipikirin lagi lah untuk tadi orang-orang kaya itu atau orang-orang menengah atas ke sana ya, yang udah punya aset ya tadi sekitar mungkin 10 miliar ke atas lah ya, itu udah so far udah so good lah intinya. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kita sebagai golongan yang menengah, masih menengah ke bawah gitu, yang masih pendapatannya ya kurang lebih
belum sampai 3 digit atau bahkan 4 digit, ya masih terseok-seok lah ya, intinya perlu survive juga gitu intinya untuk bertahan hidup di Indonesia ini ya. Yang mana tadi ya dari sisi currency-nya udah mulai melemah dan sebagainya, terus untuk regulasinya dari sisi berita dan sebagainya juga aneh-aneh ya. Gue nggak tahu nih emang ada yang nyerang atau gimana gitu ya. Soalnya kalau dicek, kalian buka DIG gitu pasti ada berita Indonesia entah itu politik dan sebagainya tuh yang bisa dibilang pro dan kontra gitu ya. Jadi banyak orang yang menyudutkan ke pemerintahan kita ya. Gue nggak tahu, ini banyak banget penyerangan kayak gini ya. Ini nggak tahu ulah asing atau gimana yang coba untuk membuat si Indonesia ini jadi gaduh lah ya. Seperti yang kalian lihat di kerusuhan kemarin tuh, yang tahun kemarin ya, itu kan rusuh banget tuh. Dan gue cek ini Indonesia udah agak gini nih, soalnya orang atau masyarakatnya tuh masih gampang diadu domba lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini curhatnya jadi melebar kemana-mana ya. Jadi intinya gitu, gue berharap nih ada satu saham di Indonesia ini, yaitu saham BCA itu turun dulu dan gue bisa nyerok di harga bawah kalau misalnya gue dikasih kesempatan buat nyerok teman-teman. Cuman balik lagi ya, apakah penurunan ini emang sesaat atau emang makin turun lagi ke bawah jadi harga 1.000 dan sebagainya. Tapi kemungkinan nggak mungkin ya kalau saham BCA jadi ke 1.000, kecuali ya sahamnya di inilah ya dihapus dari negara ini gitu misalnya dan sebagainya. Jadi ke gocap dan sebagainya, itu ya bisa aja gitu kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk video Yeping kali ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain seputar saham-saham IHSG dan lain sebagainya, atau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, gue sangat terbuka akan hal tersebut. Jadi feel free aja komen di bawah. Mungkin sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.